Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memulai ibadah bersama keluarga di rumah. Untuk itu maka saya mengundang kita semua untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut ibadah bersama di rumah dengan pujian terima kasih Yesus. Kalau ku hidup sebagaimana ku hidup, semua karena kasih, semua karena cinta. Dan bila ku ada sebagaimana ku ada, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya kepadamu. Kala ku hidup sebagaimana ku hidup, semua karena kasih, semua karena cinta. Dan bila ku ada sebagaimana ku ada, ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya kepadamu. Ku bersyukur hanya kepadamu. Ku bersyukur hanya kepadamu. Marilah kita menerima hukum dan salam. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembimbing kita di Minggu tanggal 2 Agustus ini tahun 2021, dia terambil daripada Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-7, demikian bunyinya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Marilah kita masuk dalam hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan.
Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Atau kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna. Sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pengampunan dosa, marilah kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Jemaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Dan baharulah hidup kami dan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu kita bangkit berdiri. Hendaklah kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semua membawakan persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Didengar telinga
bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Alasanmu melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mendoakan persembahan kita dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami telah mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami sebagai anak-anak-Mu, kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanku tak
yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa untuk menerima taburan firman Allah. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan telah Engkau berikan pada kami lewat Ester pasal yang kelima ayat 1 sampai ke 8. Engkau urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu maupun umat dan jemaat-Mu yang mendengarkannya, sehingga sungguh-sungguh firman ini akan menjadi kekuatan dan pegangan pada kami dalam melintasi kehidupan kami Bapa. Hamba undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah Roh Kudus berbicara bagi kami Bapa, sehingga firman-Mu itu akan bertumbuh dan berbuah untuk kehidupan kami umat-Mu, supaya kami makin hari makin dekat dengan Engkau untuk bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa sambil mengucap syukur dan siap menyambutnya. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar di hari Sabat yang indah ini pada tanggal 2 Agustus ini, dia terambil daripada kitab Ester. Ester pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apakah maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah keranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Jemaat, demikianlah sekilas firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama dari Ester pasal yang kelima, ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-8, yang akan menjadi renungan bagi kita sekalian dengan suatu tema, doa dan puasa, mendatangkan kuasa dan hadirat Tuhan, menyelamatkan umatnya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah Ester dan siapakah raja dan siapakah Haman dan siapakah Mordekai?
Firman ini akan mengungkapkan kepada kami sekalian bagaimana suatu peristiwa yang terjadi di zaman Raja Ahasverus memerintah kerajaan Yahudi. Dan pada saat itu menurut pasal yang kelima ayat pertama sampai pada ayatnya yang ke-8, bahkan pada ayat-ayat sebelumnya dari pasal pertama sampai pada pasal yang ke-4 dan seterusnya 6 sampai ke 10, di mana dibicarakan di sana satu pokok yang paling penting, yaitu Haman adalah salah seorang pimpinan di bawah Raja Ahasverus yang bersama-sama memerintah kerajaan Yahudi yang jumlah daerahnya 127 daerah di bawah pemerintahan raja. Maka kita melihat daripada pasal pembacaan ini ada suatu niat jahat daripada Haman, wakil daripada raja ini, di mana dia merencanakan satu kecelakaan besar terhadap umat Yahudi untuk membunuh mereka, termasuk Mordekai di dalamnya, pun juga Esther akan terlibat dalam masalah ini. Setelah mendengar akan berita ini, bahwa Haman dengan segala pikiran jahatnya akan membunuh dan membinasakan orang-orang pilihan Allah, yaitu orang-orang Yahudi, maka firman Allah selanjutnya berkata kepada kita sekalian, dikala Mordekai mendengar berita ini, maka Mordekai memaklumkan suatu puasa bagi umat Yahudi, supaya lewat puasa dan doa yang disampaikan oleh umat Yahudi kepada Tuhan Allah, maka mereka akan diselamatkan dari kejahatan yang direncanakan oleh Haman ini. Dan oleh sebab itu, maka Mordekai datang ke pintu raja dengan pakaian yang berduka. Dia mau menyampaikan berita ini kepada Ratu Esther, supaya Ratu Esther akan menyampaikan berita ini kepada raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka Mordekai datang di pintu raja. Dan ketika Esther mendengar bahwa Mordekai datang dengan pakaian yang kurang menyenangkan, maka Ratu Esther memberitahukan kepada pegawainya, tolong coba lihat siapa yang ada di pintu gerbang raja itu. Maka salah satu pegawainya keluar dan mendapatkan Mordekai sementara tersungkur dengan pakaiannya dia pakai yang tidak sopan untuk menghadap kepada Ratu Esther. Maka Mordekai menyampaikan kepada Ratu Esther satu pesan tentang kejahatan yang akan dilaksanakan oleh Haman kepada umat Yahudi. Pesan itu disampaikan dengan tujuan supaya Ratu Esther menyampaikannya kepada raja, bagaimana supaya raja dapat menyelesaikan masalah ini. Dan untuk itulah setelah pesan ini disampaikan kepada raja, bahwa disampaikan kepada Ratu Esther bahwa Haman mempunyai suatu rencana yang jahat kepada umat Yahudi, termasuk Mordekai, dan juga akan menimpa Esther. Maka Esther menyatakan kepada Mordekai lewat pembantunya yang disuruh, katakanlah kepada umat Israel, supaya umat Yahudi, supaya mereka harus berpuasa 3 siang 3 malam dalam menghadapi tantangan ini. Dan Esther juga ikut bahagian dalam mengambil puasa hal itu. Permasalahannya, ada peraturan yang menyatakan bahwa kalau seseorang mau menghadap raja, kalau raja tidak mengeluarkan tongkat emasnya untuk dipegang oleh yang bersangkutan, maka orang yang bersangkutan akan dihukum mati. Tapi lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan doa dan puasa yang dilakukan oleh Esther bersama umat Yahudi dan Mordekai. Dikala Esther selesai
berpuasa dan berdoa. Dia datang, dia menghadap raja dengan pakaian kebesarannya sebagai seorang ratu. Apa yang terjadi? Lihatlah kuasa Tuhan. Maka Raja Ahasverus mengangkat akan tongkat emasnya dan dia ulurkan kepada Ester, Ratu Ester. Itu menandakan bahwa Ester akan terluput dari segala masalah hukuman. Yang walaupun hukuman mati sekalipun akan diberikan kepada Ester, tapi oleh karena dia mengulurkan tongkat emas itu, dan tongkat emas itu ujungnya dipegang oleh Ratu Ester, maka Ratu Ester dapat menyampaikan isi hatinya kepada raja tentang rencana jahat daripada Haman terhadap umat pilihan Allah, yaitu umat Yahudi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, lalu kita bertanya, apa rahasianya kemenangan Ratu Ester dan Mordekai dan orang-orang Yahudi pada saat itu? Rahasianya hanya dua rahasianya, yaitu doa dan puasa. Karena Mazmur 91 ayat 4 dia katakan, dengan kepaknya ia akan menaungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Lihat, doa yang puasa yang keluar daripada hati yang suci dan benar di hadapan hadirat Allah, Tuhan akan memberkati. Dan firman Allah di dalam Mazmur 91 ayat 4 dia mengatakan, kalau Tuhan mendengar semuanya itu, maka Tuhan akan menerima doa itu. Tuhan akan mendengar doa itu. Dan Tuhan akan memberkati akan setiap anak-anak Tuhan yang setia berdoa. Sebab dalam Mazmur 91 ayat 1-16 Tuhan berkata bahwa janji dan perlindungan Tuhan bagi setiap orang percaya. Jadi Mazmur 91 ayat 1-16 ini dia berkata bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan janji Tuhan itu ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Siapa yang percaya kepada Tuhan? Saudara dan saya. Kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Umat yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dan umat yang senantiasa diharuskan untuk menghadapi tantangan dan pencobaan ini. Kita harus datang kepada Tuhan dengan doa kita, karena doa itu merupakan jembatan emas untuk menghubungkan kita dengan Khalik kita di sorga, untuk menghubungkan kita dengan Allah kita di sorga, untuk menghubungkan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, maka setiap kita menghadapi tantangan dan pencobaan dalam kehidupan ini, walaupun tantangan itu ringan atau berat sekalipun, apakah itu sakit penyakit atau ada fitnahan, kejahatan daripada orang-orang kepada kita, maka syarat yang paling indah bagi kita untuk kita pegang dalam menghadapi semua tantangan dan pencobaan itu ialah kita datang pada Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita berpuasa dan kita berdoa kepada Dia. Sebab dalam doa dan puasa Tuhan akan membuka tangannya yang penuh kasih untuk menerima setiap anak-anak dalam segala pergumulannya yang disampaikan kepada dia. Oleh sebab itu Yeremia 17 ayat 5-8 dia katakan, tingkatkanlah persekutuan pribadi dengan Allah. Kita harus tingkatkan hubungan kita pribadi untuk menyampaikan segala keluh kesah pergumulan kita itu kepada Allah. Sebagaimana Ester dengan sukacita, dia tidak takut mati sekalipun. Dia menghadap raja, walaupun raja itu adalah suami dia sendiri. Tapi ada peraturan yang mengikat raja itu, bahwa orang yang menghadap raja, kalau raja tidak izinkan akan dihukum mati. Tapi dengan doa dan puasa Ester, dibantu oleh puasa doa daripada Mordekai dengan umat Yahudi, maka lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Kuasa Tuhan itu dinyatakan sebagaimana? Ialah waktu Ester menghadap raja, raja mengulurkan tongkat emasnya. Dan Ester memegang ujung daripada tongkat emas itu. Itu berarti bahwa Ratu Ester diterima oleh raja dengan penuh sukacita.
Bahkan lebih daripada itu. Apa? Lihat. Raja bertanya kepada Ratu Ester, apa keinginanmu Ratu Ester, sehingga engkau menghadap aku pada hari ini? Apa masalah yang engkau hadapi sehingga engkau menghadap aku hari ini? Ester belum menjawab apa keinginannya. Tapi raja mengatakan, setengah daripada kerajaan sekalipun yang di bawah pemerintahan aku akan serahkan kepadamu. Apa keinginanmu? Wujudkan, sampaikan itu kepadaku. Ratu Ester menjawab, kalau raja memperkenankan, hamba mohon raja bersama-sama dengan Haman datang kepada perjamuan makan yang aku akan sediakan bagi raja dan Haman. Raja sangat bersukacita. Raja memerintahkan pegawainya untuk pergi kepada Haman, sampaikan kepada Haman bahwa Ratu Ester akan membuat perjamuan khusus antara raja dengan Haman dan Ratu Ester. Haman pun juga bersukacita mendengar perintah itu. Dia sampaikan kepada seluruh keluarganya bahwa ada satu kehormatan yang luar biasa dari Ratu Ester untuk mengundang dia hanya dengan raja untuk makan bersama-sama dalam satu perjamuan. Dia datang bersama-sama dengan raja menghadap perjamuan yang diadakan oleh Ester. Lalu raja bertanya kali yang kedua kepada Ester, apa keinginanmu yang harus aku jawab? Dan ketahuilah bahwa sebahagian daripada kerajaanku aku akan serahkan kepadamu kalau itu yang engkau minta, kalau itu yang engkau kehendaki. Ester tidak minta apa-apa. Ester tidak minta emas dan perak daripada raja yang walaupun dia adalah suaminya sendiri. Ester tidak meminta suatu kedudukan yang besar, yang tinggi. Tapi sesuai dengan pergumulannya bersama-sama dengan umat Yahudi dan Mordekai. Apa permintaan Ester? Ester katakan kepada raja bahwa aku dan hamba-hambaku akan dibinasakan. Dengan perkataan lain, aku dan umat Yahudi bersama-sama dengan Mordekai, kami akan dibinasakan atau dibunuh. Saudara jemaat kekasih-kekasih Kristus, sahabat-sahabat hati Allah, dikala Ester menyampaikan hal itu dalam perjamuan makan itu kepada raja, raja pun tanyakan kepada Ester dalam pembicaraan dalam firman ini, siapakah itu orangnya? Seolah-olah raja bertanya akan hal itu kepada Ester. Siapa orangnya yang berani membuat hal yang sedemikian? Pasal ke-6 mengungkapkan rahasia itu. Ialah orang yang duduk di sebelahmu itulah, yang bernama Haman itulah. Dia sudah merencanakan perbuatan jahat untuk membunuh umat Yahudi. Saudara kekasih-kekasih Kristus, mendengar berita ini, maka raja pun berdiri dengan satu sikap yang kurang enak. Dikala dia mendengar bahwa orang yang dia angkat, orang yang dia percayakan untuk memimpin bangsa Yahudi bersama-sama dengan dia, mempunyai hati jahat seperti itu. Firman Allah selanjutnya menyatakan kepada kita sekalian bahwa pada malamnya dikala raja tidur, dia tidur dengan hati yang gelisah. Lalu dia memanggil salah satu orang daripada pegawainya. Coba bacakan akan
hal mengenai Mordekai. Siapakah itu Mordekai? Maka dikala orang itu membacakan sejarah dari kehidupan Mordekai, dikatakan di sana bahwa Mordekai pernah membantu raja untuk menyelamatkan raja. Bahwa ada rencana dua orang yang ingin membunuh raja untuk mati. Maka raja pun bertindak dan berkata, siapakah orang itu? Maka Mordekai menunjukkan orang itu kepada raja, dan kedua orang itu dihukum mati. Lalu raja bertanya, kalau Mordekai sudah menyelamatkan aku, apakah kehormatan yang diberikan kepada dia? Maka jawabnya daripada pembantu itu, tidak ada tuan. Raja tidak ada. Jabatan apa atau kehormatan apa yang diberikan kepada Mordekai sebagai suatu balasan, respons daripada perbuatan baik yang sudah dilakukan oleh Mordekai kepada raja. Raja perintahkan, ambillah jubah kebesaranku, ambillah pakaian kebesaranku, ambillah tongkat kebesaranku, ambillah cincinku, pakaikan pada Mordekai. Haman melihat hal itu semua. Haman terkejut. Haman merasa takut. Hamba kira bahwa dia diundang oleh Esther dalam perjamuan makan dengan raja bersama-sama dengan dia. Maka Haman akan mendapatkan suatu kekuatan yang lebih bagus, yang lebih baik daripada raja. Tapi sebaliknya kita lihat bahwa doa dan puasa Esther yang disampaikan kepada Mordekai bersama-sama dengan umat Yahudi supaya berpuasa 3 hari siang 3 malam. Maka itulah buktinya kemenangan lewat puasa dan doa yang disampaikan. Berarti dengan ini jemaat, sudah ada jalan keluar bagi kita untuk menghadapi setiap tantangan dan pencobaan yang sementara berlaku di dalam negara kami, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa negara kami sementara dilanda oleh suatu virus yang bernama pandemi COVID-19. Dan kita lihat banyak pengorbanan yang sudah terjadi. Pemerintah kita, presiden kita, wakil presiden kita, dengan seluruh stafnya, seluruh para menterinya, dan seluruh para gubernur, para bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Polisi dan tentara pun ambil bagian dalam hal itu untuk bagaimana caranya supaya kita dapat diselamatkan oleh virus pandemi COVID-19 ini, bahkan virus-virus lainnya yang sementara melanda bangsa dan negara kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Banyak orang yang sudah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Di sana sini kita melihat tangisan luar biasa. Lihat banyak setiap hari yang meninggal dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, berarti lewat pasal pembacaan yang kita baca pada hari ini, dari Esther pasal 5 sampai seterusnya, kuncinya adalah kalau kita mau memenangkan peperangan ini, kalau kita mau minta supaya segala sesuatu yang terjadi dalam negara kita ini dapat diselesaikan dan diangkat dari bangsa dan negara kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia, satu hal Tuhan tunjukkan kepada kita sekalian lewat pergumulan Esther, Mordekai dan umat Yahudi, yaitu apa? Berdoa dan berpuasa. Berarti Tuhan kehendaki dari kita bangsa Indonesia, marilah kita bersatu. Marilah kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Marilah kita membantu pemerintah kita ini dalam doa kita kehadiran Allah yang Maha Kuasa. Allah yang penuh kasih, Dia adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Sebab apa? Yeremia 29 ayat 11, firman Allah berkata di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mengetahui segala jeripaya kita bangsa Indonesia bersama-sama dengan pemerintah. Bagaimana caranya supaya hal ini, penyakit ini dapat dihindarkan daripada bangsa kita. Esther berkata, doa dan puasa.
Dan kalau doa dan puasa, kita bersatu, kita berdoa dan kita berpuasa. Di sini firman Tuhan mengatakan 3 hari berdoa dan berpuasa, maka Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan campur tangan untuk menyelesaikan segala masalah apapun yang kita hadapi pada saat ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai ke Pulau Rote, Tuhan akan angkat itu semua penyakit itu daripada kita. Kalau kita mau bersekutu dan menyerahkan hidup kita total pada pimpinan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab kamu. Itulah yang harus kita lakukan sebagai bangsa ini. Kita harus lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab kita adalah bagian daripada negara ini yang harus mendoakan negara kita ini, yang harus mendoakan supaya tangan Tuhan ikut campur dalam menyelesaikan segala masalah apapun yang kita hadapi, baik itu masalah sandang pangan kita, baik itu masalah kehidupan, masalah ekonomi kita dalam rumah tangga, pribadi, keluarga, dan seluruh bangsa kita ini. Kita serahkan itu semua pada Tuhan, dan saya percaya lewat doa dan puasa Tuhan akan turun tangan untuk memberkati kita. Karena 2 Raja-Raja 9 ayat 3 bagian A dikatakan di sana, firman Tuhan kepada Salomo, hai Salomo, telah aku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan di hadapanku. Lihat itu, Tuhan mendengar doa daripada Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang ketiga bagian A, Tuhan katakan pada Salomo, telah aku dengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan di hadapanku. Nah, kalau kita bersama-sama sebagai bangsa Indonesia, jangan lihat engkau agama ini, engkau agama itu. Sebab agama tidak dapat menyelamatkan manusia. Tapi firman Allahku mengatakan, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di salib dan telah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dan sudah naik ke surga, maka kalau kita naikkan doa kita kepada Dia, maka Dia yang ada di surga itu, Dia akan turun tangan untuk menyelesaikan kita. Karena dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 24 itu, Dia sudah berdoa untuk kita sebelum Dia masuk sengsara itu. Tujuan daripada doa kita supaya Dia di mana Dia berada, di situ kita berada. Berarti lewat kalimat daripada doa Yesus ini menyatakan kepada kita bahwa di dalam doa ada kuasa Allah akan mengalir untuk memberkati kita, untuk melepaskan kita dari segala pergumulan-pergumulan, segala persoalan-persoalan apapun, segala tantangan-tantangan apapun yang kita hadapi dalam dunia itu. Itulah rencana daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita punya nabi boleh banyak, kita punya rasul boleh banyak. Sekali lagi saya katakan, agama itu boleh banyak, tapi semuanya itu tidak dapat menyelamatkan. Karena semua agama itu tidak dapat menghapus dosa manusia dan kejahatan manusia. Hanya kalau kita naik kepada Tuhan, kita serahkan itu semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan semua itu bagi kita dan untuk kita, supaya kita tahu bahwa hanya dengan Tuhan saja kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu jemaat kekasih, lewat firman Allah dan tantangan yang dihadapi oleh umat Yahudi ini, lewat doa dan puasa daripada Ratu Esther dan Mordekai hambanya, bersama-sama dengan umat Yahudi, maka mereka diberkati oleh Tuhan. Dan masalah yang begitu jahat oleh Haman, yang direncanakan oleh Haman, Tuhan selesaikan itu semua. Dan umat Yahudi, bahkan Mordekai diangkat oleh Tuhan menjadi wakil daripada raja. Itulah kebesaran Tuhan. Kalau kita mau bersandar pada Tuhan, berdoa dan berpuasalah, maka Tuhan akan menyelesaikan segala masalah apapun yang kita hadapi, baik dalam bangsa dan negara ini maupun persoalan-persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Masalah ekonomi, masalah sandang pangan kita, Tuhan akan bereskan, Tuhan selesaikan itu, dan Tuhan akan menurunkan kasih-Nya kepada kita, supaya dari kasih-Nya itu maka kita boleh dapat melihat bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang selalu mau mendengar doa dan permohonan kita. Berserulah kepada Dia,
maka Dia akan menjawab kita. Tuhan memberkati kita semua lewat kebenaran firman pada hari Sabat ini, tanggal 2 Agustus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kemenangan atas orang-orang percaya Engkau sudah nyatakan, dan Engkau sudah bukakan rahasia ini bagi kami. Bagaimana Esther di dalam segala pergumulan bersama-sama dengan Mordekai terhadap umat pilihan umat Yahudi, dan mereka diselamatkan daripada rencana yang jahat oleh Haman dengan para pembantu-pembantunya pada masa pemerintahan Raja Ahilwaris. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pula lah yang akan menyertai kami dikala kami menghadapi tantangan dalam negara kami ini, Pak. Mengenai masalah pandemi COVID-19 dan penyakit-penyakit sampar lainnya yang sudah begitu banyak memakan korban. Banyak rumah tangga kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Akibat daripada itu banyak anak-anak Tuhan kehilangan pekerjaan. Masalah ekonomi kami, Bapak, Engkau tahu dan Engkau melihat sendiri. Namun demikian, hamba yakin dan hamba percaya, di tengah-tengah bangsa dan negara kami menghadapi semua itu, Engkau tidak pernah tinggalkan bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah kami ini, Bapak, supaya mereka akan mendapat belas kasihan daripada Engkau, ya Yesus, sehingga mereka dapat mengatur dan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka untuk bangsa dan negara ini. Biarlah semua itu sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu, sehingga rakyat senantiasa akan mengangkat tangan mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan lewat pemerintah kepada kami rakyat ini, Bapak, sehingga kami boleh mendapatkan apa yang kami rindukan demi untuk kehidupan dari hari lepas hari. Terima kasih, Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa untuk para dokter dan para tim-tim yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelamatkan begitu banyak umat-Mu yang mengalami tantangan sakit penyakit pandemi COVID-19. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, dan Tuhan memberkati mereka, supaya pelayanan mereka akan diberkati dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih, Bapakku yang baik. Hamba juga berdoa untuk pada hamba-hamba-Mu dan semua anak-anak-Mu di rumah tangga mereka masing-masing, yang Engkau perkenankan untuk kami berdoa, kami berbakti di rumah tangga kami masing-masing. Bapak, hamba serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Segala kebutuhan mereka, Bapak, Tuhan tolong, Tuhan berikan itu pada mereka. Bila di antara mereka ada yang sakit, ada yang lemah, Tuhan tolong mereka. Tolong mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan akan kehidupan mereka dari hari lepas hari, Tuhan tolong cukupkan itu bagi mereka. Kami tahu bahwa Tuhan mempunyai 1000 macam cara untuk memberkati anak-anak-Mu. Oleh sebab itu hamba serahkan semua jemaat, hamba serahkan semua anak-anak-Mu, umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Tuhan tolong dan berkati mereka. Terima kasih, Bapak. Tuhan juga memberkati kami hamba-hamba-Mu. Tuhan tolong jaga, pelihara kami hamba-hamba-Mu. Segala kuasa-kuasa apapun dalam dunia ini yang merusak iman percaya kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, Bapak, dalam nama Yesus kami ikat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan itu, Bapak. Kami undang Roh Kudus-Mu memimpin kami umat-Mu, Bapak, mengingatkan kami hamba-hamba-Mu supaya kami tetap menjalankan segala tugas dan tanggung jawab kami, Bapak, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa untuk Engkau, Yesus. Oleh sebab itu berkatilah akan siaran-siaran radio tentang firman-Mu, Bapa. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sementara menyampaikan isi hati-Mu lewat pelayanan mereka, lewat radio, lewat media-media massa, Bapa. Tuhan tolong mereka dan berkati mereka semua. Terima kasih, Bapa. Khususnya bagi jemaat Bumi Mutiara Kasih
Hamba serahkan mereka Tuhan dengan pergumulan kehidupan mereka dari hari ke hari dalam Tuhan. Tuhan tolong mereka dan Tuhan penuhi apa yang mereka butuhkan. Begitupun juga semua umatmu di daerah betul-betul ini. Kami berdoa untuk RT, RW, kepala dusun, kepala desa di daerah ini Bapak. Kami berdoa untuk masyarakat semua yang ada di daerah ini Bapak, tanpa kecuali apapun agama dia. Tuhan berkati kami semua, supaya kami semua boleh rukun bergandengan tangan bersama-sama untuk mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami ini Bapak. Terima kasih segala pencobaan-pencobaan apapun yang dihadapi oleh anak-anakmu Bapak. Dewa kuasa-kuasa kegelapan roh jahat di udara, di bumi dan di bawah bumi Bapak. Hamba berdiri pada firman Allah berkata dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami tolak angkat tangan kami juga Bapak. Dan kami undang hadirat Allah Matur untuk membungkus, menjaga, melindungi, menyertai kami anak-anakmu Bapak. Terima kasih Tuhan, lindungi kami sehingga yang sakit dan lemah Tuhan jamah dan sembuhkan dan kuatkan. Terima kasih Bapakku yang baik. Hamba serahkan lingkungan daerah ini secara khusus juga dalam tangan kuasa pimpinan dan pemeliharaan Bapak. Rumahmu ini baik di bawah maupun di atas. Hamba serahkan dalam tangan pimpinan dan perlindungan Bapak. Tuhan ini menjaga dan pelihara kami semua. Terima kasih Bapakku. Ampunkan segala dosa, kesalahan, kelemahan kami Bapak. Dengarkan dan sempurnakan apa yang sudah hamba sampaikan pada malam ini lewat kebenaran firman. Lalu Bapak sempurnakan itu bagi kami semua. Lalu Bapak dengarkan itu Bapak. Ampunkan segala dosa, kesalahan, kelemahan kami semua. Lalu Bapak sambut kami Bapak, dan kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni akan kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih-kekasih Kristus, saya undang kita semua pagi berdiri. Aminkan firman Allah yang sudah saudara dengar pada hari Sabat tanggal 2 Agustus ini Pak. Lalu marilah terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini esok terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kebajikan, kemurahan